Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang revisi tes awal praktikum kromatografi kertas. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kromatografi. Jawabannya, kromatografi berasal dari kata kroma dan graphein, yang dalam bahasa Yunani, kedua kata tersebut berarti warna dan menulis. Pengertian kromatografi menyangkut metode pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen sampel secara fisika di antara dua fasa, yaitu fasa diam atau stationary phase dan fasa gerak atau mobile phase. Soal nomor 2, jelaskan dan beri contoh jenis-jenis kromatografi. Jawabannya, jenis kromatografi berdasarkan fasa yang terlibat. Yang pertama ada GSC atau Gas Solid Chromatography. Pada kromatografi ini, fasa geraknya berupa gas dan fasa diamnya berupa padat. Yang kedua ada GLC atau Gas Liquid Chromatography. Pada kromatografi ini, fasa geraknya berupa gas dan fasa diamnya berupa cair. Kemudian ada LSC atau Liquid Solid Chromatography. Pada kromatografi ini, fasa geraknya berupa cair dan fasa diamnya berupa padat. Kemudian ada LLC atau Liquid Chromatography. Pada kromatografi ini, fasa geraknya berupa cair dan fasa diamnya berupa cair. Selanjutnya ada jenis kromatografi berdasarkan sistem geometri. Yang pertama ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom fase diamnya terdeposisi pada pipa yang berbentuk kolom. Pada kromatografi kolom, komponen yang akan dipisahkan bergerak bersama fase gerak melalui kolom tersebut dan kemudian setiap komponen akan terpisahkan. Selanjutnya ada kromatografi planar. Kromatografi planar atau yang disebut dengan kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi di mana fase diamnya berupa film tipis dengan partikel padat yang terikat bersama melalui kekuatan mekanik pada senyawa pengikat seperti kalsium sulfat. Selanjutnya ada jenis kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Yang pertama ada kromatografi adsorpsi. Prinsip pemisahan berdasarkan proses adsorpsi analit dalam permukaan padatan fase diam. Kemudian ada kromatografi partisi. Prinsip utama pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan antara komponen sampel pada fase diam atau gas kromatografi atau berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam fase gerak dengan fase diamnya atau liquid kromatografi. Kemudian ada kromatografi pertukaran ion. Pada kromatografi penukar ion, ion terpisahkan berdasarkan gaya elektrostatiknya, membentuk grup fungsional yang bermuatan pada fase diam. Selanjutnya ada exclusion kromatografi. Exclusion kromatografi merupakan tipe kromatografi yang tidak banyak dipengaruhi oleh interaksi antar fase diam dengan zat terlarutnya. Proses pemisahan berdasarkan volume hidrodinamik dari molekul atau partikel. Selanjutnya ada afinitas kromatografi. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran biokimia berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat, atau reseptor dan ligan. Fasa diamnya biasanya adalah suatu matriks gel, banyak digunakan adalah agarosa, yaitu suatu molekul gula linier yang diturunkan dari alga. Pertanyaan nomor 3, jelaskan mengapa kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik. Jawabannya, kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik karena pada proses kromatografi tidak terjadi perubahan struktur yang melibatkan reaksi kimia. Pertanyaan nomor 4, apa yang disebut fase bergerak? Dalam kromatografi kertas, apa yang menjadi fase bergerak? Jawabannya, fase bergerak adalah fase zat yang bergerak pada arah tertentu.
Dalam kromatografi kertas, yang menjadi fase bergerak adalah N-butanol. Pertanyaan nomor 5, berikan contoh fasa bergerak dan fasa diam. Fasa gerak dapat berupa cairan yang disebut dengan eluen atau pelarut atau gas pembawa inert. Sedangkan fasa diam dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan, misalnya kertas atau adsorben. Pertanyaan nomor 6, gambarkan secara lengkap percobaan kromatografi kertas. Sampel ditotalkan pada kertas kromatografi. Warna-warna dari sampel akan terpisah ketika ujung kertas dicelupkan ke dalam eluen atau pelarut. Pelarut berdifusi naik ke atas kertas dan molekul dalam sampel larut sesuai polaritas molekul solut atau pelarut. Apabila pada sampel mengandung lebih dari satu warna, maka itu berarti bahwa terdapat lebih dari satu jenis molekul di dalam sampel. Dalam percobaan kromatografi kertas, asam amino ini pengamatannya cukup sulit untuk dilakukan, mengingat asam amino yang terlarut tidak menunjukkan warna tertentu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka setelah elusi dihentikan, posisi eluen ditandai dengan pensil. Lalu, kromatogram dikeringkan dan selanjutnya disemprot dengan larutan ninhidrin. Ninhidrin akan bereaksi dengan asam amino menghasilkan senyawa berwarna, utamanya coklat dan ungu. Nah, ini merupakan gambar dari kromatografi kertas asam amino. Pertanyaan nomor 7, tuliskan langkah-langkah kerja percobaan kromatografi kertas. Jadi, langkah untuk melakukan percobaan kromatografi kertas, langkah yang pertama adalah pembuatan larutan elusi. Pada langkah ini, disiapkan larutan N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial yang kemudian ditempatkan pada corong pisah lalu dikocok. Kemudian, setelah terbentuk dua lapisan, selanjutnya lapisan tersebut dipisahkan. Langkah yang kedua adalah penyiapan kertas kromatografi. Pada langkah ini disiapkan kertas kromatografi sesuai ukuran wadah kromatografi dan di bagian bawahnya ditandai dengan pensil sekitar 1,5 cm. Langkah yang ketiga adalah proses kromatografi dengan menggunakan eluen fenol. Pada langkah ini, kertas kromatografi ditotolkan dengan larutan standar asam amino dan sampel menggunakan pipa kapiler dengan jarak antar totolan yaitu 1,5 cm. Setelah itu, kertas digantung dalam ruang kromatografi agar proses elusi dapat berjalan. Setelah elusi berjalan, kertas dikeluarkan dan batas larutan ditandai dengan pensil. Kemudian, kertas dikeringkan pada suhu 100-105 derajat Celcius. Setelah kering, disemprotkan dengan larutan ninhidrin dan dikeringkan kembali dalam oven. Setelah itu, ukur jarak eluen dengan jarak warna yang terbentuk. Langkah yang keempat, proses kromatografi dengan menggunakan eluen campuran N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial. Pada langkah ini, disiapkan kertas kromatografi dengan ukuran 15 x 25 cm dan ditandai dengan pensil 1,5 cm dari tepi bawah. Kemudian, totolkan larutan standar asam amino dan sampel berdampingan dengan jarak 1,5 cm. Larutan ujung terletak 2 cm dari pinggir kertas. Penotolan ini menggunakan pipa kapiler. Setelah itu dikeringkan kemudian dicelupkan dengan eluen digantung pada ruang kromatografi yang sudah dijenuhkan. Setelah elusi selesai, tandai batas dengan pensil dan dikeringkan kembali pada suhu 105-110 derajat Celcius. Setelah kering, disemprot dengan larutan ninhidrin dan dikeringkan kembali pada suhu 105-110 derajat Celcius selama 5 menit. Maka akan muncul noda-noda asam amino dan RF dapat dihitung. Pertanyaan nomor 8, sebutkan fungsi alat dan bahan berikut. Yang pertama ada N-butanol, yang kedua pipa kapiler, yang ketiga RF, dan yang keempat larutan elusi. Jawabannya, adapun fungsi dari alat dan bahan tersebut adalah N-butanol berfungsi sebagai fase gerak atau pelarut nonpolar, pipa kapiler berfungsi untuk menotolkan asam amino dan sampel pada kertas kromatografi agar totolan atau tetesan tidak melebihi diameter 0,4 cm.
RF sebagai rasio jarak tempuh suatu komponen dengan jarak tempuh eluen. Larutan elusi berfungsi untuk menjenuhkan wadah kromatografi. Pertanyaan nomor 9. Sebanyak 100 ml larutan N-butanol ditambahkan dengan 100 ml Aquades dan 24 ml asam asetat glasial. Ketiga larutan tersebut ditempatkan dalam corong pisah dan dikocok. Mengapa perlu dikocok? Jawabannya, pengocokan tersebut dilakukan untuk lebih menyempurnakan distribusi antara ketiga cairan, yaitu N-butanol, Aquades, dan asam asetat glasial. Pertanyaan nomor 10. Kertas kromatografi dengan ukuran 15 cm dikali 25 cm ditotolkan dengan larutan A, B, C, D, E 1, 2, 3, yaitu larutan triptofan, leusin, tirosin, metionin, glisin, larutan sampel 1, larutan sampel 2, dan larutan sampel 3 menggunakan pipet kapiler. Jarak totolan antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 cm. Perlu diperhatikan setiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa dihindari tersentuh oleh jari? Jawabannya, karena kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi, yang mana tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab karena dapat mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase gerak, sehingga akan mempengaruhi proses dan hasil kromatografi. Sampel akan terikat kuat dengan sampel organik sehingga RF juga bisa berubah. Pertanyaan nomor 11. Kertas yang dikeringkan disemprot dengan larutan ninhidrin yang selanjutnya dikeringkan kembali dalam oven. Jelaskan apa yang terjadi. Jawabannya, setelah disemprot dengan larutan ninhidrin, warna tidak langsung muncul karena diduga masih mengandung molekul-molekul air yang terabsorpsi sehingga ninhidrin tidak dapat bereaksi sempurna dengan asam amino yang terdistribusi pada fase polar yaitu air dan fase bergerak yaitu N-butanol. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kertas dikeringkan kembali dalam oven agar warna yang timbul lebih jelas. Reaksi asam amino dengan ninhidrin terbentuk warna yang merupakan senyawa kompleks dari ninhidrin dan gugus asam amino. Nah, berikut ini adalah reaksi antara ninhidrin dengan asam amino yang akan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Nah, ini merupakan ninhidrin yang bereaksi dengan asam amino membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Pertanyaan nomor 12. Diyakinkan ruang kromatografi telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totolan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Alasan ruang kromatografi harus jenuh? Jawabannya, ruang kromatografi harus jenuh dengan tujuan untuk mempersiapkan kondisi agar proses kromatografi dapat berjalan lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam ruang kromatografi sudah jenuh, begitu juga dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Jika tidak jenuh, pelarut akan menguap sehingga konsentrasi awal dan akhir tidak sama. Pertanyaan nomor 13. Apa fungsi lemari kromatografi? Jawabannya, fungsi lemari kromatografi adalah untuk menggantung kertas kromatografi selama proses elusi berlangsung dan memudahkan pencelupan kertas kromatografi dalam eluen selama proses elusi. Pertanyaan nomor 14. Apa perbedaan kromatografi kertas 1 dengan 2 dimensi? Jawabannya, perbedaan kromatografi kertas 1 dengan 2 dimensi yaitu kromatografi kertas 1 dimensi, fasa diam adalah kertas serap yang sangat seragam, sedangkan fasa gerak adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Sedangkan kromatografi kertas 2 dimensi melibatkan penggunaan 2 pelarut dan memutar posisi 90 derajat pada saat penggantian pelarut. Kromatografi ini digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa.
Pertanyaan nomor 15, buatlah rangkai percobaan yang bisa dianalisis dengan kromatografi kertas. Jawabannya, salah satu percobaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi kertas adalah pemisahan tinta. Tujuannya, memahami prinsip dasar kromatografi kertas dan mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponennya dengan menggunakan kromatografi kertas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu alatnya ada kertas saring Wattmann, gelas ukur, plastik, dan karet. Sedangkan bahannya aquades, isopropil alkohol atau 2-butanol, spidol, dan pensil. Prosedur kerja dalam melakukan praktikum ini, pertama, potong kertas saring 2 x 12 cm. Kedua, tandai dengan menggunakan pensil dari tepi bawah 2 cm dan tepi atas 1 cm. Ketiga, totolkan tinta pada garis tepi bawah. Keempat, masukkan aquades dalam gelas ukur. Kelima, masukkan kertas saring ke dalam gelas ukur dengan posisi totolan tinta berada di bawah atau totolan tinta jangan sampai masuk ke dalam aquades. Keenam, biarkan sampai terjadi elusi. Ketujuh, tandai bercak dengan menggunakan pensil. Kedelapan, ulangi cara kerja nomor 1 hingga 7 dengan menggunakan pelarut isopropil alkohol. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tes awal praktikum biokimia kromatografi kertas. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni.